Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Baik dan luar biasa. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian yang berjudul Dari Terbit Matahari. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pagi hari ini Engkau berikan buat kami Tuhan, atas napas hidup yang baru yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, urapi kami Tuhan, anak-anak-Mu. Dari kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Kita nyanyikan pujian kita lagi yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyikan satu pujian lagi yang berjudul Betapa Hatiku. hambanya kami persilakan untuk membawa kita ke dalam firman Tuhan. Ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan, saat ini Kak Maria yakin percaya adik-adik dalam keadaan sehat, sejahtera, dan penuh sukacita. Kita sudah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga,
Bapa yang baik buat kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan saat ini, meskipun secara online, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati di dalam ibadah adik-adik Petra Kids ini. PK 1, 2, dan 3. 4. Engkau siapkan hati dan pikiran mereka. Engkau berkati mereka, Engkau urapi mereka di saat mereka boleh sungguh-sungguh mendengarkan akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, taruhlah hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu yang kudus, agar di dalam pemberitaan saat ini itu boleh sungguh-sungguh terjadi di dalam kuat kuasa dan pimpinan Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus anak Allah, hanya di dalam anak-Mu Bapa, hamba-Mu sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yunus 1 dan 2. Ya. Kitab Yunus 1, adik-adik, ini ada 17 ayat, ya. Kak Maria akan bacakan ayat pertama sampai yang kelima, ya. Jadi hanya 5 ayat. Nanti ayat ke-6 sampai 17 adik-adik baca sendiri di rumah, ya. Nah, adik-adik dengarkan baik-baik, lihat Alkitabnya, lihat HP-nya, kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Judul di sini Yunus 1, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Adik-adik, saat ini Kak Maria bawa firman judul Yunus melarikan diri. Dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Nanti adik-adik di rumah baca juga Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Ya adik-adik. Adik-adik, Kak Maria ingin bertanya terlebih dahulu. Pernah nggak adik-adik disuruh oleh papa atau mama di rumah? Pasti pernah ya. Biasanya diminta tolong ya. Kalau anak yang baik biasanya cepat untuk berjalan mengambil barang yang diminta dari papa dan mama ya. Nah adik-adik, cerita saat ini bagaimana seorang nabi ini sebenarnya dia nggak disuruh oleh ayah atau ibunya atau papa dan mamanya. Dia disuruh oleh Tuhannya sendiri, yaitu Tuhan Allah sendiri menyuruhnya. Begini ceritanya ya adik-adik. Nabi Yunus tinggal dia seorang Ibrani. Dia tinggal di tanah Israel. Ya. Saat itu kota Niniwe ini adalah kota yang sangat besar, sangat luas. Ya, bukan hanya besar dan luas adik-adik, tetapi juga temboknya tinggi
menjulang dan tebal-tebal temboknya adik-adik. Pokoknya nggak gampang deh musuh itu bisa masuk ke dalam kota tersebut ya adik-adik. Nah, di dalam kota Niniwe ini ada istana yang sangat megah, ada beberapa istana yang sangat megah dan juga taman-taman yang indah. Nah, adik-adik, meskipun kota Niniwe ini begitu bagus, tetapi Tuhan Allah melihat bahwa orang-orang yang hidup di dalamnya adalah orang-orang yang sangat jahat. Ya. Kenapa jahat adik-adik? Orang-orang Niniwe itu pertama mereka tidak percaya adanya Tuhan yang hidup. Oleh karena mereka tidak percaya adanya Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang sangat jahat, ya. Dan kejahatannya itu sangat terkenal di mana-mana sampai kepada Nabi Yunus. Nah, lalu mereka bukan hanya kalau mendapati musuhnya, mereka bukan hanya melukai, tetapi juga membunuhnya, dibunuh ya. Dan kalau mereka mendapati musuhnya masih dalam keadaan hidup, mereka bawa ke kota Niniwe, mereka jadikan budak. Ya, pokoknya saat itu betapa orang-orang Niniwe itu hidupnya sangat kejam dan jahat. Datanglah Tuhan kepada Nabi Yunus. Dia katakan, Yunus, berangkatlah ke kota Niniwe. Kamu harus katakan kepada orang-orang di Niniwe, kalau mereka tidak bertobat, mereka akan mendapatkan hukuman. Saat itu Yunus kaget ya adik-adik, kaget. Karena apa? Karena dia harus berangkat ke kota Niniwe, harus ya adik-adik. Dia harus berangkat ke kota Niniwe karena dia tahu bagaimana orang-orang di Niniwe itu. Pertama, bangsa Israel itu adalah jajahan daripada orang-orang Niniwe. Jadi di dalam hati Yunus, dia sangat benci orang-orang Niniwe ini. Dia maunya saat itu, biarin aja deh Tuhan menghukum mereka supaya mereka tahu bahwa perbuatan mereka harus dihukum oleh Tuhan. Di dalam kegalauannya, Yusuf mengambil apa yang harus dia bawa, dia pengen pergi jauh. Nah, adik-adik, pada waktu dia pergi, dia tahu ada sebuah pelabuhan dekat situ, namanya pelabuhan Yafu. Dia berangkat ke situ, lalu dia membeli karcis atau tiket untuk bisa masuk ke dalam kapal tersebut. Dan setelah dia mendapatkan tiket kapal tersebut, dia berpikir, kalau aku di sini, aku akan banyak orang nanya, kamu dari mana? Biasanya kan orang suka bertanya begitu kan. Lebih baik aku pergi ke dek kapal yang paling bawah supaya orang tidak banyak bertanya dan Tuhan juga tidak melihat aku. Pikirnya begitu ya adik-adik, pikir Nabi Yunus. Lalu Nabi Yunus turun ke bawah ya, dan dia pergi ke tempat dek yang paling bawah yang saat itu dalam keadaan gelap. Dia pikir gak mungkin orang akan melihat dia. Sesudah sampai di bawah, di tempat, dia tertidur dengan lelap dan pulasnya adik-adik. Dia tertidur di situ. Adik-adik, apa yang terjadi saat dia tertidur? Tiba-tiba bertiuplah angin yang sangat kencang, angin topan, ya. Lalu laut saat itu seperti diombang-ambingkan, bergelora, ya, luar biasa, dahsyat, yang membuat saat itu orang-orang di kapal sangat ketakutan sekali. Dan kapten kapal pun bingung, kok bisa seperti ini terjadi. Dan pada waktu awak kapal juga bingung,
Mereka mengambil barang-barang yang harus mereka buang ke dalam lautan. Mereka ambil barang, ya, mereka buang ke lautan. Ambil, buang ke lautan. Tapi kok makin bergelora ya adik-adik ombak tersebut. Anginnya semakin kencang bertiup, ya, semakin tambah bingunglah mereka. Tiba-tiba kapten kapal ingat bahwa tadi ada orang membeli tiket. Coba saya cari. Nggak ngerti ya, kapten kapal tersebut ingat kepada Yunus. Dia turun ke dek yang paling bawah. Dia bangunkan Yunus. Hai, bangun. Enak saja kamu tidur dengan pulas. Sedangkan kami di atas, orang-orang menjerit ketakutan. Kamu enak-enak tidur di sini. Lalu Yunus bangun dan dia naik ke atas. Dia melihat, waduh, betapa ombak luar biasa bergelora, ya, yang ada tiupan angin topannya itu membuat kita semua saat itu termasuk Yunus ketakutan. Lalu dari dalam batinnya dia katakan, apakah ini salahku terhadap Tuhan? Ya, saat itu Yunus mengatakan seperti itu. Adik-adik, setelah awak kapal melihat Yunus naik ke atas, awak kapal mengatakan, baiknya kita buat sebuah undian. Siapa yang kena undi, dialah yang bersalah di dalam kapal ini. Lalu dibuat undian. Ternyata apa yang terjadi adik-adik? Undian tersebut jatuh kepada Yunus. Saat itu mereka bertanya semuanya. Orang-orang yang ada di situ bertanya. Dan kapten kapal tanya, hai, siapa namamu? Dari mana engkau berasal? Dan dari mana negaramu? Katakan dengan jujur terhadap kami, kata kapten kapal, ya. Lalu saat itu Yunus dengan jujur mengatakan, saya Yunus, saya orang Ibrani dari tanah Israel. Saya lari dari panggilan Tuhan. Saya ingin lari menuju ke Tarsis karena Tuhan memanggil saya untuk berangkat ke kota Niniwe, untuk mengatakan kepada orang-orang di Niniwe bahwa mereka harus bertobat. Mereka sudah berbuat kejahatan. Lalu kapten kapal dan para awak kapal, apa nih yang harus kita lakukan? Lalu Yunus katakan dengan percaya diri, adik-adik, buanglah saya ke lautan. Kaget mereka semua adik-adik, karena ya gak mungkin lah Yunus harus dibuang ke dalam lautan yang saat itu begitu luar biasa, sedangkan kapal begitu besar aja sampai terombang-ambing ya adik-adik. Saat itu mereka bilang pada Tuhan, Tuhan, kalau kami melempar orang ini, jangan kau berikan dosanya untuk kami. Maksudnya jangan kau timpahkan perbuatan dia ini terhadap kami. Lalu Yunus katakan, buanglah, kamu percaya bahwa kalau aku dibuang ke laut, laut akan kembali tenang, ya, angin topan akan hilang dan laut akan kembali tenang. Adik-adik, benar apa yang terjadi? Kak Maria membawa sebuah gambar, adik-adik. Inilah gambar di mana awak kapal sedang menyiapkan, sedang bersiap untuk membuang Yunus ke lautan. Ya, Yunus memakai baju biru adik-adik, dan awak kapal ini siap untuk membuang Yunus ke lautan. Ya, Yunus pikir, ya mati terserah Tuhan. Ya, memang kesalahanku. Dia menerima kesalahannya adik-adik. Yunus menerima kesalahannya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Pada waktu dia dilempar ke lautan yang begitu dalam, adik-adik lihat ada seekor ikan besar siap untuk menerkam Yunus. Ya, sekali lagi adik-adik lihat gambar ini, ya, di mana Yunus hendak dibuang oleh awak kapal, dan saat itu
hendak saat itu Yunus hendak dibuang, Yunus hanya katakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah salahku, aku siap. Kalau memang dia harus mati, dia akan siap. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Seekor ikan besar muncul dengan mulut yang terbuka lebar. Yang terjadi saat itu adik-adik, Yunus seperti masuk ke sebuah pintu dan dia masuk terus ke dalam tempat yang sangat gelap, seperti kegelapan pada waktu dia masuk ke dalam dek kapal yang paling bawah. Ya adik-adik, dia masuk dan dia merasa bajunya, badannya semua basah. Dia cubit, dia pukul dirinya, apakah dia masih hidup? Dia pukul mukanya, Tuhan apakah saya masih hidup? Ternyata dia masih hidup adik-adik. Terus dia pegang, ya ternyata licin di kiri kanan yang dia pegang itu. Terus dia berpikir, saya berada di dalam perut ikan. Nah adik-adik, pada waktu dia berada di dalam perut ikan tersebut, dia ketakutan dan dia berdoa terhadap Tuhan. Ya, adik-adik baca di dalam Yunus 2 di mana doa ucapan syukur Yunus terhadap Tuhan. Adik-adik baca nanti ya, Kak Maria nggak bisa membacakannya karena waktunya terbatas. Adik-adik baca nanti di rumah. Bagaimana Yunus bergumul di dalam perut ikan. Dia mengatakan, Tuhan, kalimatnya adik-adik, bahwa dia tuh ada di dalam ruangan yang sangat gelap, ya, yang ada dia penuh dengan ketakutan, tapi dia bersyukur dia masih hidup. Ya, adik-adik tahu berapa lama dia di dalam perut ikan? 3 hari 3 malam lamanya dia berada di dalam perut ikan. Dan pada waktu firman Tuhan kepada ikan tersebut, apa yang terjadi adik-adik? Pada hari yang ketiga dimuntahkanlah Yunus ke pinggir pantai. Dan saat itu Yunus masih dalam keadaan selamat. Adik-adik, Yunus tersadar bahwa biar bagaimanapun dia lari dari kenyataan, Tuhan minta untuk dia berangkat ke kota Niniwe. Saat itu dengan semangat dia langsung katakan, Tuhan, saya akan berangkat ke kota Niniwe untuk membuat orang-orang di kota Niniwe bertobat dan percaya kepada Engkau. Adik-adik, di sini kita belajar bahwa apapun yang Tuhan katakan, yang Tuhan suruh dalam kehidupan ini, adik-adik harus percaya, ikut dan setia. Saat ini kejadian dengan COVID-19, adik-adik disuruh oleh Tuhan untuk ada di dalam rumah. Melalui siapa? Melalui orang tua yang minta, jangan keluar rumah nak, tetap di dalam rumah. Ya. Lalu yang kedua, cuci tangan yang bersih kalau adik-adik habis bermain. Dan yang ketiga, pakailah masker dimanapun adik-adik berada. Nah, di sini sebenarnya Tuhan minta kepada kita semuanya untuk melakukan protokol kesehatan. Tuhan ingin adik-adik belajar di rumah, lakukan dengan setia, bahwa semuanya itu untuk keselamatan daripada adik-adik sendiri. Nah, adik-adik, firman Tuhan saat ini sampai di sini. Untuk ayat hafalannya adik-adik terambil dari Amsal 15 ayat 3. Ya adik-adik, Amsal 15 ayat 3 mengatakan, ini ayat firman Tuhannya sedikit ya adik-adik. Sebentar adik-adik. Firman Tuhannya hanya sedikit, dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Adik-adik hafalkan di rumah ya. Kalau kalian sudah belajar untuk menghafalkan firman Tuhan, oke banget ya, karena dengan kalian rajin menghafalkan firman Tuhan, itulah kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik,
Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan tutup di dalam doa dan kita akan menutup dengan doa bersama-sama, doa Bapa kami, dan sesudah itu kami akan doa berkat. Ya adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah berkata-kata pada saat ini, yang mendidik dan mengajar kepada kami semuanya, bagaimana kami harus turut terutama kepada perintah-Mu Tuhan, kepada firman-Mu yang kudus, demi keselamatan kami Bapa. Terima kasih untuk pembelajaran daripada firman-Mu mengenai Nabi Yunus yang ingkar dan lari dari kenyataan, tetapi pada kenyataannya dia harus kembali untuk berangkat pergi ke kota Niniwe memberitakan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, apapun yang firman Tuhan katakan, ajar kepada kami untuk setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ingin mengaminkan doa kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi jangan biarkan kami, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menerima doa dan berkat. Mari kita kembali berdoa. Semua tutup matanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.